Hiduplah untuk hari ini, impikanlah untuk hari esok, dan belajarlah dari hari kemarin. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik. Ngomongin kesempatan, kadang kesempatan itu diciptakan, bukan ditunggu. Dalam merakit PC pun sama. Ketika kamu punya rencana, buatlah kesempatan. Mulai dari hal-hal kecil aja dulu. Kayak pilih komponen yang murah aja dulu. Kalau nanti udah ada di kondisi yang mumpuni, barulah kita upgrade. Contohnya kayak PC subscriber Tomatek asal Bekasi ini. Dengan budget 4 jutaan, kamu bisa loh dapetin PC yang upgradable. Nggak percaya? Yuk disimak. Prosesor andalan yang sudah saya bilang berkali-kali, ini prosesor sangat worth it di harganya, yaitu Intel Core i3 12100F Tray. Gak ada alasan lagi sih kamu rakit PC Core i3 atau Core i5 di bawah Gen 12. Ya kecuali emang budgetnya nggak sampai 4 jutaan ya, agak sulit rasanya. Karena di harga sekitar 830.000, kamu bisa dapetin prosesor dengan single core yang ngebut banget di kelasnya. Walaupun masih 4 core 8 thread dengan 12 MB L3 cache, tentunya irit daya, cuma 58 watt TDP-nya. Menurut saya prosesor ini sangat cocok buat kamu yang mau nyicil part pakai yang seri bawah-bawah dulu, barulah nantinya bisa upgrade. Soalnya dari kubu merah Ryzen 3 udah nggak ada lagi tuh buat menuhin pasar prosesor low budget. Mobo andalan dari ASRock yaitu H610 MH2 M.2. Saya baru sadar karena salah satu subscriber mention Mobo ini pas live stream. Katanya Mobo ini harganya naik dari yang awalnya 900 ribuan gitu, sekarang sudah 1 jutaan. Ternyata emang bener, walaupun ini motherboard low end, ternyata punya harga yang kurang ramah di kantong ya. Meskipun masih menjadi salah satu yang termurah dibanding brand lain. Untuk fitur dan sebagainya ini sih standar aja ya sob. Tapi untuk PCIe kali 16 atau slot VGA sudah Gen 4. Kalau di slot NVMe masih Gen 3. Mobo ini punya harga 1 jutaan per bulan Februari 2025. Entah nantinya bakal turun lagi atau malah makin mahal. Rencana tema PC ini sih warnanya putih. Jadi pilihlah cooler dari Kiyosama KA200DW. Cooler low budget dari Kyo ini punya packaging yang sesuai harganya aja lah. Kualitas coolernya pun bisa dikatakan nothing special. Oh iya, satu aja mungkin yang bisa dikatakan fitur tambahan, yaitu fan-nya sudah ARGB 3 pin. Ya, tapi mobonya belum support ARGB sih, jadi 3 pinnya ini nanti nggak akan kepake. Soal performa, air cooler ini cuma punya 2 heat pipe aja, tapi untuk sekelas Core i3 sudah lebih dari cukup lah. Harganya sendiri ada di 130 ribuan. RAM mainstream yang sering dipakai juga nih, yaitu Adata XPG GameX D35. Sebuah RAM low budget, pilihan Kerehore selain dari tim tentunya, punya konfigurasi 2x8 GB 3200 MHz. Kualitas RAM ini sebenarnya B aja sih, tapi saya salut sama RAM DDR4 zaman sekarang, yang mana harganya makin hari makin turun. Saya ingat banget, dulu pas punya Ryzen 5 3500 sekitar tahun 2020-an lah, beli RAM Tim Elite Plus itu harganya 800 ribuan untuk kapasitas 16 GB. Tahun lalu udah sentuh sekitar 560 ribuan, dan sekarang RAM DDR4 low budget sudah ada di sekitar 430 ribuan. Wow, fantastis banget. Jadi buat kalian yang mau jual RAM DDR4 second, coba pikir-pikir lagi deh harga yang kalian setting. Jangan ngebadut, ngejual RAM second harganya sama kayak RAM baru. Storage yang dipakai kecil alias ala kadarnya aja karena emang mangkas budget. Di sini pakai NVMe dari Kyo Kaizen 128 GB. Ya mungkin beberapa dari kalian bakal gak seneng liatnya ya, tapi apa mau dikata sob, budget yang dipunya itu mepet banget. Ya gampang lah masalah storage, bisa upgrade lagi nantinya. Sementara pakai dari Kyo ini aja dulu. Harganya sendiri ada di 169 ribuan. Lagian, walaupun kapasitasnya cuma 128 GB, nggak jadi masalah besar kok karena ditemani oleh sang anomali HDD gacha 500 GB. Jadi, buat simpen-simpen data atau game ringan masih oke lah. Ya, kompromi dikit aja sama loadingnya. Buat harganya sendiri, HDD gacha ini ada di sekitar 85 ribuan.
Sebuah VGA yang datang dari kubu hijau, yaitu GTX 960 versi Asus Strix. Ya, budget 4 jutaan sih nggak jauh-jauh ya VGA-nya pakai GTX 950, 960, atau RX 570, 580 gitu buat VGA-nya. Dan pastinya second. Ngomongin soal performa dan beberapa keluh kesah saya tentang GTX 960 ini, saya pernah review VGA ini di konten yang ini sob. Boleh mampir ke situ. Ngomongin VGA yang saya pegang di sini cukup hoki karena punya kondisi yang masih bagus dan full set. Unitnya sendiri kelihatan bersih banget untuk ukuran VGA second. Antara jarang dipakai atau emang sering dibersihin. Tapi BTW, VGA ini udah nggak segel karena untuk kebutuhan ripasta. Ngomongin spek singkatnya sendiri, GTX 960 di sini adalah versi yang 2 GB. Karena ada yang versi 4 GB-nya, tentu dengan harga yang lebih mahal. Memori bandwidth-nya sendiri ada di 112 Gbps, CUDA core-nya ada di 1024, base clock 1127 MHz, dan bisa ngeboost sampai 1178 MHz. TDP-nya sendiri ada di 120 Watt, standar aja untuk sekelas VGA dengan 1x6 pin power. Kalau mau irit sebenarnya ada pilihan lain, yaitu GTX 1050 polos, tapi performanya GTX 960 ini ada di atasnya 1050 itu. Walaupun dengan harga yang kurang lebih sama, yaitu ada di sekitar 700 ribuan. Salah satu PSU murah meriah tapi ngasih keamanan yang bikin hati nggak dagdikdug, yaitu FGBR 500. Walaupun kapasitas wattnya cuma 500 watt, sebenarnya PSU ini masih bisa ngangkat banyak VGA loh sob. Kamu padukan Core i5 12400F plus RTX 3060 atau RX 6600 XT juga masih bisa banget. Dengan sertifikasi 80 plus bronze, PSU ini jadi salah satu andalan saya untuk rakitan PC Kerehore. Salah satu kekurangan di PSU ini secara overall bagi saya adalah kabelnya sob. Kabel di PSU ini keras banget, agak susah buat diaturnya. Apalagi kalau casingnya punya kabel manajemen yang kurang-kurang, ya udah pasti bakal susah untuk ngerapihinnya. Harganya sendiri untuk PSU ini ada di sekitar 600 ribuan. Fan casing baru dari Hexaplay, yaitu Aero AF120 warna biru. Saya pakai 3 buah, diantaranya 2 sebagai intake dan 1 sebagai exhaust. Build quality-nya ya biasa aja sih ya, karena emang punya harga yang murah juga. Ada di sekitar 29.000 per pieces. Casing yang digunakan adalah Segotep Prime D. Sebuah casing yang sering saya pakai dan tentunya jadi andalan juga untuk rakitan PC Kerehore. Soalnya secara desain maupun fitur yang dikasih, menurut saya ini udah lebih dari cukup. Memang, sayangnya casing ini belum full mesh di bagian depannya, tapi cuma dikasih bolong-bolong dikit aja di bagian samping. Kekurangan lainnya paling ada di side panelnya ini yang belum pakai tempered glass alias masih pakai akrilik. Ya mungkin buat mangkas harga produksi kali ya. Walaupun gitu, dukungannya sendiri casing ini muat MOBO hingga MATX 4 slot RAM. Mendukung CPU cooler dengan maksimal tingginya di 160 mm. Panjang VGA maksimal di 290 mm. Fan di depan bisa 2 buah, di atas 2, di belakang 1. Bisa pakai I/O water cooling di depan aja ya dengan ukuran 240 mm. Dukungan storage-nya cuma bisa 2 kali HDD 3,5 inch dan 1 kali SSD 2,5 inch. Kabel manajemennya ini sudah standar aja, bagus, nggak pelit. Untuk sisanya sih kayak build quality dan segala macam itu standar aja, nggak ada yang gimana-gimana. Tapi melihat semua fitur yang dikasih, menurut saya casing ini sangat worth it karena punya harga cuma di 290 ribuan. Tibalah kita pada segmen hitung-hitungan. Apakah benar PC 4 juta ini bisa upgrade banyak komponen? Saya totalkan dulu nih untuk PC yang sekarang dirakit ini. PC ini menghabiskan dana sekitar 4,3 jutaan aja loh sob. Tentunya untuk opsi upgrade melimpah banget ya. Pertama bisa mulai dari prosesornya yang diupgrade ke kelas Core i5 12400F. Coolernya juga bisa diganti pakai yang 300 ribuan aja, udah cukup kok. Semacam PC cooler K6 atau Thermalright X120. Storage tentunya bisa diganti langsung ke 512 GB, entah dari merek apapun. Saran saya sih boleh lirik NVMe dari Lexar, TIM, atau Adata lagi. Lanjut pastinya VGA.
Kalau budgetnya nggak begitu melar, bisa pilih GTX 1660 Super Second di harga 1,7 jutaan atau RX 6600 di harga 2 jutaan. Kalau mau baru, boleh tuh lirik RTX 3060 atau 4060. Cakep sudah. Tapi balik lagi, itu cuma saran dari saya aja. Keputusan akhir tetap ada pada dirimu. Yuk gaskan aja kita rakit PC ini. Apakah rakitannya normal atau ada anomali? Setelah selesai dirakit, saya menemukan sedikit kesulitan ya pada pemasangan cooler karena nggak ada tuh manual booknya. Anjay, jadi cuma mengira-ngira aja. Lalu ada pada bagian kabel PSU, yang mana ini kabel PSU udah mah tebel, kabel power pinnya juga susah untuk disambungin. Entah yang CPU 4+4 ataupun yang Mobo 20+4. Ya intinya pakai PSU ini harus sabar masangnya. Tapi selain itu dua normal aja. Termasuk kabel manajemennya yang bagi saya sendiri ini udah enak banget. Walaupun casing murah tapi cukup memudahkan pengguna dalam merakit. Sedangkan penampilannya sendiri sudah oke sih, terlihat kalem dan tidak terlihat bahwa casing ini punya harga yang murah meriah. Yuklah kita tes aja langsung PC ini. Apakah dengan pilih part yang low itu selalu mengecewakan? Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23, si Core i3 12400F ini mendapatkan single core di 1675 dan multicore di 8457. Skor single core-nya cukup kencang ya untuk sekelas prosesor harga 830.000 sob. Mantap. Suhunya sendiri si Kiyosama KA200D ini ya standar aja sih, tapi masih sedikit lebih baik daripada stok cooler Intel. Maksimal suhunya ada di sekitar 77 derajat. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 2615. Sedangkan pada Firestrike mendapatkan overall score di 7155. Di Unigine Superposition, skor yang didapat yaitu 4985 dengan rata-rata FPS di 37. Suhunya sendiri maksimal ada di 72 derajat. VGA ini masih dalam kategori adem aja. Nah itu semua hasil benchmarknya. Gimana kalau performa gamingnya? Apakah oke juga nih kalau main di 1080p? Yuklah kita tes performa gaming PC 4 jutaan ini.
Gimana nih? 4 juta sudah cukup memuaskan bukan? Bagi saya pribadi sih ini udah lebih dari cukup. Toh mengingat komponen yang digunakan adalah baru semua kecuali VGA aja. Jadi misal ada apa-apa tinggal garansiin aja. Karena emang ngerakit PC dengan budget di bawah 7 juta rasanya sulit kalau pengen VGA baru juga. Pilihannya udah pasti ya VGA second kalau memang mau performa yang bagus. Hasil benchmark maupun hasil gamingnya bagi saya pribadi udah cocok banget dengan harga yang dikeluarkan. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, opsi upgrade untuk PC ini sangat banyak. Ya tinggal kitanya aja mau gimana. Mau di-upgrade kah? Atau nggak perlu kah? Karena nggak di-upgrade pun menurut saya sih sudah oke-oke aja loh. Tapi satu aja sih yang menurut saya wajib namanya untuk di-upgrade, yaitu pada bagian NVMe. Karena di zaman sekarang emang 128 GB itu sudah terlalu sesak alias kekecilan. Untuk sisanya masih aman-aman aja. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC rakitan ini sob.